Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh siswa-siswi kelas 11 pada khususnya SMK Marifah Gonggong. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan pentingnya memiliki sifat jujur atau berani jujur, atau pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Jadi ini merupakan lanjutan dari kisah yang kemarin saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa sebuah kegagalan dan kekalahan. Keberanian untuk berbuat baik, keberanian untuk jujur. Nah, ini adalah merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil haq walau kana murram. Artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, inilah pentingnya untuk melakukan sebuah keberanian di dalam menyampaikan sebuah kejujuran. Tidak boleh takut menyampaikan kejujuran dan kebenaran. Sifat syaja'ah ini. Nah, Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Keberanian dalam ajaran Islam disebut syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani. Jadi secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran. Jadi itu. Nah, kita akan membaca Quran surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 139. Jadi kita tidak boleh memiliki sikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Jadi inilah pentingnya kita memiliki keberanian, semangat menegakkan sebuah kebenaran dengan kejujuran, kebenaran. Tidak boleh takut, tidak boleh lemah menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Jadi inilah kita lanjutkan. Jadi pentingnya memiliki sifat yang jujur. Jadi jujur, mempertahankan kebenaran, tidak boleh takut mengungkap sebuah kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan akhlak yang jujur. Kita lanjutkan. Hadis Nabi, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi
fa inna sidqa yakhdi ilal birri wa innal birra yakhdi ilal jannah. Ini Nabi bersabda. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi pentingnya memiliki sifat jujur, karena sesungguhnya sifat jujur itu ya, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada ke surga. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini. Penting sekali untuk pentingnya berbuat jujur, ya, karena kejujuran membawa kita kepada kebaikan untuk diri sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Ya, karena kebaikan membawa kita ke surga. Itulah sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang. Jadi seorang muslim, orang Islam harus memiliki akhlak kejujuran. Karena itu bukan tanda bagi orang Islam. Karena ciri orang Islam adalah kejujuran. Itu sebagaimana sifat wajib Rasul, yaitu sidik, jujur, benar. Nah, orang yang jujur jelas akan membawa sebuah keberuntungan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak kejujuran, sifat jujur. Di dalam kisahnya pernah Nabi Muhammad itu diberikan amanah untuk menjalankan perdagangan dari Khadijah yang kelak nanti akan menjadi istrinya. Dengan kejujuran di dalam berdagang, dengan menyampaikan ini barangnya apa adanya, menyampaikan kondisi barang sesuai dengan kenyataannya, Nabi Muhammad karena terkenal dengan kejujurannya, maka dalam berdagang pun beliau mendapatkan keuntungan, dipercaya oleh banyak orang. Sebaiknya orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rizkinya. Bisa jadi dia berbohong, dia mendapatkan keuntungan hanya sesaat. Namun keuntungan sesaat itu akan menutup rizki selanjutnya. Orang yang memiliki kebohongan, lalu dia akan tidak dipercaya oleh orang lain. Dan ketika dia tidak dipercaya, maka pintu-pintu rizkinya tentu akan lama-kelamaan tertutup. Karena sekali orang yang berbohong, maka biasanya dia akan melakukan kebohongan berikutnya. Jadi untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ketika dia berhasil menutupi kebohongan yang pertama, dia akan menutupi kebohongan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, rumus kebohongan itu ketika Anda berbohong satu kali, maka akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sehingga pasti nanti ada saatnya akan ketahuan, dan disitulah pintu-pintu rizki mulai tertutup karena sifat yang tidak baik, itu bohong. Kita harus betul-betul menghindari menghindari sifat tidak jujur. Jadi itu. Kita lanjutkan. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah. Kita jujur di dalam niat. Artinya apa? Keikhlasan di dalam mentaati perintah Allah. Jadi jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Itu
jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Apa maksudnya? Ya menyampaikan antara ucapan dengan perbuatan, dengan kenyataan itu berbanding lurus. Jadi jujur dalam ucapan. Jadi memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, yang ada, untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Ini antara ucapan yang terjadi, kenyataan, keadaan itu sama persis apa yang disampaikan. Nah, sebetulnya kita diperbolehkan untuk tidak jujur gitu kan, ya, atau berbohong. Ada hal-hal yang dibolehkan. Terus contoh misalnya berbohong mungkin karena seorang suami yang dia menyampaikan masakannya yang mungkin tidak enak, dia sampaikan itu enak, itu sesuai dengan masak walaupun mungkin tidak enak, tapi itu disampaikan ini enak, ya kan? Atau ada bersikap sebagai seorang hakim, yaitu ada dua orang yang berselisih misalnya, dia menyampaikan berbohong bahwa berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi itu misalnya itu diperbolehkan. Ada hal-hal yang pengecualian. Berikutnya dalam jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan dengan batiniyah, hingga tidak berbeda antara amal lahir dan amal batin. Antara batiniyah, lahiriah dengan batiniyah itu berbanding tegak lurus. Jadi jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT. Itu saya simpulkan, jujur dalam niat, ikhlas, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Ini setidaknya ini. Untuk sementara ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tergolong orang yang jujur. Kita perjuangkan kejujuran. Ini mudah disampaikan, mudah diucapkan, tapi butuh sebuah perjuangan di dalam menegakkan, memiliki akhlak, yaitu akhlak kejujuran sebagaimana sifat Nabi Muhammad, sifat wajib Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Allahumma fiq ila qamadrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.